saran, ya nggak apa-apa dong, ini kan hak-hak gua, ini kerja keras gua yang dapat uang, gua yang usaha, apa masalahnya sama orang-orang gitu. Halo semuanya, jadi perkenalkan, saya Danang. Kali ini saya coba akan bahas soal sosial media, soal penting atau nggak penting, dan juga kayaknya juga sebenarnya harus dilihat apakah itu bisa benar-benar menerjemahkan apa yang ada di pikiran kita dan akhirnya bisa ditulis gitu ya di sosial media. Kalau pertanyaannya soal seberapa penting atau nggak penting, tergantung. Ya, balik lagi di sini ya. Ini soal relativitas, apakah orang itu perlu sosial media atau enggak. Jujur sebenarnya kalau saya ngerasa bahwa dulu saya ngerasa ini nggak penting aja gitu, bukan sesuatu yang bisa digunakan gitu ya, atau diprioritaskan untuk ngabisin waktu berjam-jam mungkin gitu ya. Karena kan kalau average rata-rata kita bisa lihat orang-orang pakai sosial media, taruhlah pada saat berkendara di mobil ataupun lagi naik transportasi umum, semua orang pasti bakal coba pegang handphonenya dan coba lihat apa yang ada di sosial media gitu. Kalau saya sebenarnya lebih ngerasa bahwa ini soal relativitas. Apakah penting nggak penting? Buat saya pribadi dulu nggak, tapi sekarang iya. Jadi em, ini satu hal yang sebenarnya seru buat dibahas, apalagi kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa sosial media itu relate banget atau deket banget sama apa yang teman-teman lagi rasain. Satu contoh ya, ada beberapa trending topik yang sebenarnya teman-teman bisa lihat di sosial media, entah itu di Twitter khususnya, ataupun di, ya mungkin sempat-sempat lihat feed Instagram, lalu coba ngelihat hashtag beberapa gitu ya. Satu sama lain itu ada relevansinya gitu. Kalau yang lagi trending-trending sekarang kan ini soal mungkin KDRT ataupun mungkin hoax gitu ya, atau bahkan yang muatannya politik. Kalau ngomongin soal politik, memang di sosial media itu ngerasa bahwa terlalu terlalu tajam kali ya, terlalu tajam isunya, lalu juga terlalu tajam soal sebab akibatnya, bahkan ada yang juga berakibat sampai ke masuk penjara gitu ya. Itu kan gara-gara sosial media sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ngerasa bahwa sosial media itu adalah satu hal yang penting, yang akhirnya teman-teman relate soal itu, berarti kita satu sepemahaman. Karena setelah saya pikir-pikir ya, kurang lebih mungkin saya pakai sosial media itu walaupun saya nggak expert banget, tapi paling nggak saya tahu atau saya ngikutin beberapa trending topik yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Kalau kemarin kita ngerasa bahwa kita bisa tahu nih semuanya dari sosial media, saya juga ngerasa seperti itu. Coba bayangin aja, ada sekitar 2,9 miliar orang bisa pakai Facebook, terus juga YouTube untuk user aktifnya bisa sampai 2,2 miliar orang. Jadi kan banyak banget gitu, orang-orang bisa tahu semuanya lewat sosial media. Nah sekarang kan pertanyaannya, apakah memang itu relate ya? Apakah memang itu benar-benar dekat sama kita? Coba kalau misalkan kita lihat satu trending topik hari ini, misalkan soal ada oknum polisi yang akhirnya nembak entah itu ajudannya ataupun itu bawahannya gitu ya, dan akhirnya sekarang permasalahannya masuk ke pengadilan dan akhirnya terus berlanjut gitu. Coba saya tanya sekarang, apakah itu relate dengan kehidupan teman-teman? Kan nggak juga sebenarnya. Apakah itu berpengaruh terhadap teman-teman? Kan nggak juga gitu. Cuman kan teman-teman pengen tahu aja, pengen ngikutin apa yang sebenarnya terjadi sekarang khususnya di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa sosial media itu berguna buat teman-teman, ya berarti memang karena kebetulan topiknya lagi pas. Tapi kalau misalkan lagi nggak pas ya kayak gitu. Ada polisi, nembak polisi, apakah itu berpengaruh buat teman-teman? Ya nggak juga kan gitu. Kayaknya emang harus pintar-pintar buat cari tahu sih apa yang sebenarnya bisa teman-teman pengen ketahui. Ada beberapa juga case yang sebenarnya menarik buat dilihat gitu ya, tapi mungkin nggak muncul gitu ya, atau nggak terblow up di
sosial media gitu. Kalau misalkan banyak orang-orang gitu ya, SJW gitu ya, kita anggapnya SJW yang suka bersuara soal kemiskinan, lalu juga kesenjangan sosial gitu ya. Tapi teman-teman pernah lihat itu nggak di kehidupan nyata? Atau mungkin teman-teman lagi jalan terus ada orang-orang yang lagi demo memperjuangkan soal hak-hak yang sebenarnya ya mungkin teman-teman nggak ngerasain gitu ya. Atau jangan jauh-jauh deh kalau misalkan teman-teman ngeliat bahwa ada orang yang punya keterbatasan dalam sisi ekonomi gitu ya. Apakah teman-teman ngeliat bahwa itu juga terjadi di sosial media? Kan belum pasti juga gitu. Padahal ya masalah-masalah kesenjangan sosial itu bisa jadi kan itu gampang banget untuk bisa di blow up ke media. Sebenarnya saya paling gak ngeliat sih 3 hari atau 4 hari sekali pasti ada orang yang open donasi gitu ya untuk ya entah karena ada yang sakit lah, entah karena ada yang kecelakaan lah, itu di sosial media memang banyak gitu. Dan itu sebenarnya berefek ya pasti buat buat hati nurani kita gitu, entah kita mau nyumbang atau enggak ya paling nggak itu relate sama kita. Jadi intinya sebenarnya sosial media itu kalau buat saya ya tergantung teman-teman ngelihatnya apakah itu bisa jadi sesuatu yang berkaitan apa enggak. Kalau enggak ya buat apa teman-teman ngabisin waktu gitu berjam-jam gitu. Lebih baik coba ikutin atau follow coba hal-hal yang menurut teman-teman sukain. Karena kan ada beberapa sistem yang dibuat di sosial media itu walaupun kalian nggak suka kalian harus lihat itu gitu. Kayak ada semacam suggestion gitu. Kalau di Instagram biasanya kelihatan tuh karena Anda mengikuti ini maka Anda bisa melihat ini. Kalau saya sih ketahuan kalau misalkan saya nggak suka politik ya berarti saya nggak akan cari tahu atau algoritmanya nggak akan menunjukkan saya kalau saya suka politik gitu. Saya lebih suka ngerasa hal-hal yang kayaknya enak buat dibahas dan itu deket sama kita gitu. Lucu ya kalau misalkan kita tahu bahwa di suatu daerah kita lagi bepergian mau pulang terus akhirnya kita tahu bahwa di tempat lain misalkan gak bisa pulang karena adanya banjir, terus akhirnya transportasi umumnya yang sama kita lagi pakai tuh akhirnya nggak bisa beroperasi. Itu kayaknya seru aja gitu, kayak ngerasa sebenarnya waduh ini berguna banget ya gitu. Jadi memang ya kita lihat nanti ya apakah memang teman-teman ngerasa bahwa sosial media itu jadi sesuatu yang pas, dan kalau memang pas apa biasanya yang teman-teman gunakan gitu. Facebook kah, YouTube kah, atau Instagram kah? Nanti teman-teman bisa tahu. Kira-kira teman-teman bisa ngelihat nih mana yang teman-teman secara kesukaan atau kedekatan paling deket gitu. Kalau controlling soal sosial media itu gimana ya? Kan teman-teman tahu nih, teman-teman bisa baca sendiri undang-undang yang mengikat terhadap kebebasan berpendapat. Kalau menurut saya pribadi ya, teman-teman kan ada di negara yang emang berlandaskan hukum gitu ya, undang-undang. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa teman-teman punya kebebasan untuk bisa menulis sebebas-bebasnya gitu, ya silahkan aja. Tapi ya terima risikonya gitu. Maksudnya teman-teman boleh punya pendapat gitu ya ditulis di sosial media. Cuma kalau misalkan kita punya daya nalar lebih gitu ya, sisi kayaknya ngerasa bahwa nulis di sosial media itu kurang berimbas terhadap apa yang nantinya teman-teman bisa rasain gitu. Karena biasanya itu hanya terblow up sekitar mungkin maksimal 1 bulan, terus habis itu teman-teman lupa gitu. Atau mungkin orang-orang di sosial media lupa soal berita itu gitu. Saking banyaknya hal-hal yang bisa jadi trending topik, saking gampangnya gitu. Nah, apakah controlling itu perlu gitu ya? Dalam hal ini diri sendiri aja ataupun yang punya kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Kita, kalau saya pribadi mempersilahkan aja gitu. Teman-teman punya hak sendiri untuk bisa
nulis, tapi teman-teman ya jangan sampai ngerasa apa yang ditulis itu pasti selalu benar gitu. Kadang kan orang ngerasa gitu ya, udah punya pikiran sendiri, punya landasan sendiri, terus akhirnya ngerasa bahwa apa yang gue tulis ini pasti benar gitu. Ya mungkin aja benar, tapi nggak mungkin juga benar untuk orang lain, kan gitu. Kalau misalkan nggak benar buat orang lain, ya kalau orang lain nggak terima, jangan salin orang lain itu, silakan berdebat aja gitu. Kalau kalau dari sisi yang punya kebijakan mau ngontrol itu, ya nggak apa-apa, lebih bagus. Karena kan semua harus diatur, jangan barbar. Kalau barbar, kita nggak akan punya peraturan buat buat nyelesain sengketa, gitu. Tersinggung tuh soal ini ya, relatif ya. Kan banyak orang-orang yang ngerasa bahwa ketersinggungan itu hanya untuk orang-orang yang merasa kurang gitu. Kalau misalnya teman-teman gampang tersinggung, berarti kan teman-teman ngerasa banyak kurangnya, kan gitu ya. Kalau kita kan suka bercanda sama orang gitu ya, suka ngerasa bahwa saking dekatnya kita bisa bercanda apapun sama orang. Kalau misalkan teman-teman tersinggung sama orang lain, berarti kita tuh belum dekat. Logikanya gitu kalau saya ya. Karena semakin dekat kita, atau ini karena sudah kenal ya. Nanti saya ambil contoh lain kalau misalkan nggak kenal. Kalau misalkan kita dekat sama orang, buat saya pribadi, ngucapin hal-hal seperti kasar ataupun apa itu menurut saya udah nggak jadi masalah atau nggak tersinggung, karena kita tahu sebenarnya keseharian kita tuh sama mereka, keseharian kita tuh sama dia. Jadi buat apa tersinggung gitu. Terus juga besok ketemu lagi gitu. Itu untuk orang yang dikenal. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang dikenal gitu ya, misalkan tiba-tiba ada masalah di sosial media, atau akhirnya teman-teman nulis di sosial media dan orang itu ngebaca gitu ya dan merasa tersinggung, saya pikir teman-teman harus, atau kita ya, harus ngerasa ini sih, harus ngerasa bahwa ternyata toleransi kita itu, bukan toleransi sih lebih tepatnya, ternyata rasa untuk kita mengerti orang lain tuh kecil gitu. Kalau misalkan ada masalah, iya kenapa nggak diselesain aja langsung gitu? Kenapa nggak coba buat ngobrol berdua? Kenapa harus ditulis di sosial media? Sosial media itu kan tempat untuk bisa, atau wadah yang pas untuk bisa memamerkan dalam hal positif ya, memamerkan apa yang kita bisa raih gitu, termasuk soal kerjaan gitu. Kalau misalkan kita punya hal-hal yang sebenarnya bisa kita banggakan atau achievement dalam hal pendidikan mungkin ataupun yang lain, itu kan bisa kita share di sosial media. Tapi kalau misalkan yang di share adalah hal-hal yang ya isinya umpatan, isinya ketidaksenangan dengan orang lain lalu ditulis dan orang itu ngerasa, ya berarti yang salah Anda sendiri. Berarti yang salah itu bahwa Anda tidak punya rasa pengertian yang deket gitu sama orang. Kalau bisa sih janganlah kalau kayak gitu. Jadi kan kita tahu ya bahwa sebenarnya kita akhirnya tahu gitu, orang tuh punya masalah sama kita gitu. Dan orang pun pasti ngerasa bahwa ini orang apa-apaan sih jelek-jelekin saya di statusnya gitu. Apa itu etis? Kan gak etis juga. Mungkin lebih baik coba diobrolin aja kali ya, gitu. Untuk yang statusnya di blog terus ada tulisan internet positif, itu saya dukung sebenarnya. Jadi kan memang, tapi ya untuk ranah privat sebenarnya saya nggak setuju soal itu gitu. Maksudnya gini, yang tadi saya bilang soal internet positif itu, untuk ranah privat sebenarnya buat saya pribadi ya, hal-hal itu sebenarnya boleh aja gitu. Tapi kan ini masalahnya adalah Anda menemukan video kayak gitu,
itu di tempat yang bukan privat gitu. Itu kan masalahnya. Terus kan mereka bisa dapat uang, mereka bisa dapat penghasilan dari situ gitu. Itu benar, mereka bisa dapat pendapatan dari situ. Tapi sekali lagi kan, itu kan sebenarnya ranah privat ya, kalau menurut saya ya. Kalau teman-teman atau bukan teman-teman, saya nggak punya teman-teman kayak gitu sih sebenarnya. Kalau misalkan saya uh, ngerasa bahwa itu adalah konten yang ya boleh dibilang kebebasan, boleh kebebasan. Tapi sekali lagi tempatnya salah gitu. Tempatnya bukan di sosial media gitu. Kalau misalkan tempat sosial media diisi sama teman-teman kayak gitu, jadi campur baur sekarang. Harusnya ada ranah privat, harusnya ada ranah yang non privat gitu ya. Yang non privat ya isinya jangan diisi sama yang privat dong. Gitu kan, kita nggak mau juga misalnya kita udah berumah tangga terus tetangga kita tahu kita lagi berantem dan segala macam, kan itu nggak enak juga kan, intinya begitu. Terus nanti akan ada pembenaran, ya nggak apa-apa dong, ini kan hak-hak gua, ini kerja keras gue yang dapat uang, gue yang usaha, apa masalahnya sama orang-orang gitu. Ya betul, gak ada masalah soal itu. Tapi kan sekali lagi itu adalah ranah privat yang ada di ranah non privat. Salah atau enggak kira-kira kalau gitu? Salah pasti, karena kan ujungnya adanya di ranah non privat gitu. Gak punya nasihat spesifik, cuma jadi gini ya, kalau teman-teman ngerasa bahwa sosial media itu penting, saya juga ngerasa kalau itu penting sih akhir-akhir ini. Bukan akhir-akhir ini, bahkan 2 tahun 3 tahun ke belakang saya ngerasa itu penting gitu, karena semua informasi teman-teman bisa dapetin dengan cepat. Terus juga soal validitasnya bisa dicari gitu ya, seberapa persen keakuratannya gitu. Kalau teman-teman ngerasa bahwa itu penting buat teman-teman, ya udah lanjutin aja. Kalau soal nasihat tuanya gitu ya, nasihatnya kayaknya saya udah tua buat gitu kalau mau nasihat. Enggak sih, sebenarnya nggak ada nasihat apa-apa. Sebenarnya lebih ke masalah soal jangan sampai ada penyesalan gitu kalau lagi main sosial media, karena itu tuh cepet banget di screenshot. Apalagi kalau misalkan kita punya banyak teman atau teman-teman ngerasa bahwa punya followers banyak, punya 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 teman di circle yang banyak gitu ya, di grup bahkan gitu. Kalau teman-teman ngerasa bahwa punya kebebasan, boleh aja dipakai kebebasannya, tapi jangan kelebihan gitu. Takutnya kalau kelebihan nanti teman-teman ditempatkan di satu tempat yang isinya kelebihan orang, alias di sel. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Donang. Sehat selalu ya. Thank you. Stop ya.